Halo semuanya, selamat sore. Kami dari mahasiswa Universitas Prima Indonesia, Fakultas Psikologi. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kelompok Sistem Endokrin 2 oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Irfan Dwi Putra, SPSI MPSI. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas Ferawati, Dewi Sartika Harahap, Jessica Jaya, Vanessa, Corina, dan Surya Dharma Sambo. Selanjutnya kita masuk kepada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kelenjar dan struktur lain yang mengeluarkan sekret internal atau hormon yang dilepaskan secara langsung ke dalam sistem sirkulasi, mempengaruhi metabolisme dan proses tubuh lainnya. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan 3 kelenjar pada sistem endokrin. Pertama, kelenjar adrenal, biasa disebut kelenjar anak ginjal. Dia terletak di atas ginjal bagian kiri dan kanan. Bagian luar dari kelenjar adrenal berwarna kekuningan menghasilkan kortisol, disebut korteks, dan bagian medula menghasilkan adrenalin dan non-adrenalin. Pada kelenjar pankreas, pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen. Tepat di belakang lambung memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas dikelilingi oleh hati, limpa, kantung empedu, dan usus kecil. Separuh pankreas berada di antara limpa dan lambung, sedangkan bagian lainnya disebut kepala, terhubung dengan bagian utama usus kecil yaitu duodenum dan usus 12 jari. Kelenjar kelamin, biasa disebut gonad, adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet dari suatu organisme. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad wanita dan kelenjar gonad pria. Kelenjar gonad wanita biasa disebut ovarium dan kelenjar gonad pria yaitu testis. Contoh penyakit pada kelenjar adrenal adalah sindrom Cushing, penyakit Addison, pheochromocytoma, dan hipoplasia adrenal kongenital. Macam-macam penyakit pada kelenjar pankreas adalah pankreatitis, kanker pankreas, EPI, dan pankreas diffusum. Sedangkan salah satu kelainan pada kelenjar gonad adalah hipogonadisme. Kelainan ini terjadi karena kelenjar seks menghasilkan hormon dalam jumlah yang sangat sedikit atau tidak sama sekali. Hipogonadisme dapat terjadi karena bawaan lahir, namun bisa juga dialami oleh seseorang yang terkena infeksi atau cedera saat dewasa. Beberapa contoh penyakit lainnya pada gonad adalah kanker testis, kanker leher rahim, dan juga kehamilan ektopik. Hubungan sistem endokrin dengan psikologi. Sebelum itu kita harus mengetahui apa arti dari sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa jaringan atau organ dalam tubuh yang saling berkaitan, mengatur metabolisme tubuh supaya senantiasa seimbang. Pusat kontrolnya adalah hipotalamus dan hipofisis atau pituitary gland. Ini adalah sistem utama dari pusat endokrin. Artinya, di tengah otak kita ada suatu jaringan atau organ yang disebut sebagai sistem, dan itu akan memproduksi hormon. Semua hormon yang berkaitan dengan metabolisme tubuh dan hormon tersebut juga akan berpengaruh pada jiwa manusia, yakni meliputi cara berpikir, kecerdasan, tingkat stres, cara bersosialisasi, kemampuan menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Hubungan sistem endokrin dengan psikologi yakni sebagai berikut. Sistem endokrin merangsang perubahan tubuh secara psikologis, berhubungan dengan kecemasan, mengatur aktivitas fisik dan psikis, mengatur mekanisme berpikir. Contoh foto terkait hubungan sistem endokrin 2 ke psikologi terdapat di samping ini. Kesimpulan presentasi kelompok kami, pada sistem endokrin ditemukan berbagai macam gangguan dan kelainan, baik karena bawaan maupun karena faktor luar, seperti virus atau kesalahan mengkonsumsi makanan. Untuk itu, jagalah kesehatan Anda agar selalu dapat beraktivitas dengan baik. Kadar hormonal terlalu tinggi atau terlalu rendah pada kelenjar-kelenjar endokrin dapat memicu penyakit atau gangguan sistem endokrin. Selain itu, penyakit dan gangguan endokrin juga bisa terjadi ketika tubuh tidak dapat merespon hormon secara baik. Sistem endokrin juga memiliki fungsi untuk mempertahankan homeostatis, membantu mensekresikan hormon-hormon yang bekerja dalam sistem pensyarafan, pengaturan pertumbuhan dan perkembangan, serta kontrol perkembangan seksual dan reproduksi.